Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suprihanto Sasugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan Islam, saya Nuridana Ilhasa Sabila dengan NIM 224020089 ingin mempresentasikan batal dan hapusnya janji. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian perjanjian. Jadi perjanjian itu adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku 3 KUHP Perdata, di dalam kehidupan sehari-hari itu masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap orang itu mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan, dan lain-lain. Nah, perjanjian itu adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian itu diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang mana dijelaskan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih itu mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian pengertian perjanjian menurut para ahli itu yang pertama ada dari pendapat Sri Suedewi MS menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu peraturan hukum di mana seseorang itu mengikatkan dirinya itu terhadap orang lain atau lebih. Kemudian yang kedua ini menurut R. Wirjono Projodikoro menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak itu berjanji bahwa atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain itu menuntut pelaksanaan janji itu. Kemudian yang kedua, materi yang kedua ada syarat sahnya perjanjian. Di sini ada 4 syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah. Yang pertama itu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kesepakatan itu adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain, dan pernyataan kesepakatan itu dapat ditulis dengan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas ini maksudnya berupa lisan, tertulis, atau dengan tanda atau isyarat seperti itu. Misalnya seorang penumpang yang naik angkutan umum. Nah, dia itu membayar ongkos angkutan kan kepada kondektur, kemudian si kondektur itu menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai tempat tujuan, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua ini ada kecakapan bertindak. Jadi kecakapan bertindak itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi subjek hukumnya itu ada 2, orang dan badan hukumnya. Nah, orang itu sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Sedangkan badan hukum itu merupakan badan-badan atau perkumpulan. Jadi badan hukum ini yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Kemudian syarat yang ketiga itu adanya objek perjanjian. Jadi adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu atau objek perjanjian itu adalah prestasi atau pokok perjanjian. Jadi prestasi ini adalah kewajiban debitur atau hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Nah, prestasi ini terdiri atas 3. Jadi yang pertama ini memberikan sesuatu, kemudian yang kedua ini berbuat sesuatu, dan yang ketiga ini tidak berbuat sesuatu. Nah, prestasi ini dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Jadi misalnya si A ini membeli mobil kepada si B dengan harga 500 juta. Nah, berarti objek ini kan mobil. Terus mengenai hal ini, suatu hal tertentu dapat kita kemukakan bahwa di pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata itu yang 1332 KUH Perdata itu menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
Dan sedangkan di pasal KUH Perdata yang 1333 itu menentukan bahwa suatu perjanjian itu harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Kemudian yang keempat ini adanya kausa yang halal. Jadi Hodge-Reed itu mengartikan kausa yang halal ini sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal itu mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan keadilan. Kemudian, untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian ini bertentangan dengan kesusilaan atau tidak, itu bukanlah masalah yang mudah. Karena istilah keasusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau kelompok masyarakat yang lain. Selain itu, penilaian orang terhadap kesusilaan ini dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, contohnya si A ini menjual motor ke si B, tetapi motor yang dijual itu ternyata adalah hasil curian. Jadi, jual beli itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena B kan menginginkan barang yang dijual itu sah gitu. Kemudian syarat pertama dan kedua itu subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi syarat yang ketiga dan yang keempat itu dinamakan syarat objektif karena kan menyangkut objeknya. Kemudian materi yang ketiga ini ada sebab-sebab batal dan hapusnya perjanjian. Yang pertama ada perjanjian dapat dibatalkan. Jadi jika syarat yang pertama dan kedua itu tidak terpenuhi, maka salah satu pihak itu dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang berlangsung. Kemudian yang kedua ini sebab-sebab batal dan hapusnya perjanjian ini ada perjanjian batal demi hukum. Jadi kalau semisal syarat yang ketiga dan syarat yang keempat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya atau dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi perikatan hukum. Kemudian yang ketiga ada perjanjian menjadi terhapus karena peristiwa itu ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang. Misalnya pasal 1063 KUH Perdata itu menentukan bahwa perjanjian kerja itu berakhir ketika si buruh itu meninggal. Kemudian yang keempat, ini pernyataan menyatakan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang sifatnya sementara. Kemudian yang kelima, ini adanya putusan hakim. Yang keenam, apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Jadi, semisal perjanjian ini telah tercapai, maka perjanjian itu dianggap berhasil. Kemudian yang terakhir ini ada dengan adanya perjanjian para pihak yang mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata. Itu memberikan kemungkinan perjanjian KUH Perdata dengan adanya kesepakatan dengan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat ini ada akibat hukum apabila perjanjian itu dibatalkan. Jadi kalau akibat hukum pada pembatalan perjanjian itu adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Jadi akibat pembatalan itu kan ada dua aspek. Yang pertama itu pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua itu adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif. Jadi perjanjiannya itu batal demi hukum. Nah, akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan itu adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Jadi perjanjian ini akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atau atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Sedangkan akibat hukum itu terdapat perjanjian yang batal demi hukum itu
adalah perjanjian yang dianggap batal atau tidak pernah ada. Dan konsekuensi selanjutnya itu adalah apabila setelah pembatalan itu salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain itu dapat mengajukan gugatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.